Selamat pagi para saudaraku seiman dalam Kristus. Salam sukacita dan sehat selalu untuk kita. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 4 ayat 31 sampai 37. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan, dan ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau, Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan semua orang takjub. Lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, "Alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar. Dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi para sahabatku, sahabat suara hati, para pendengar dimanapun Anda berada. Dalam bacaan Injil hari ini kita diperlihatkan bukti bahwa Yesus punya kuasa. Perkataan dan pengajaran Yesus penuh kuasa sehingga orang-orang Kapernaum takjub terhadapnya. Ternyata bukan hanya manusia, roh jahat pun mengakuinya. Roh jahat ini melihat Yesus bukan hanya sebagai orang Nazaret, melainkan yang kudus dari Allah. Dia tahu siapa Yesus. Dia menyadari bahwa kuasa Yesus akan menghancurkannya. Ia pun berkata, "Hai engkau, Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau hendak membinasakan kami?" Yesus memerintahkan roh itu untuk diam dan keluar dari orang itu. Ia pun menurutinya karena wibawa dan kuasa Yesus. Yesus lebih berkuasa daripada roh jahat yang menawan dan menindas orang itu. Kuasanya melampaui kuasa roh jahat yang menyakiti orang tersebut. Kuasanya memerdekakan. Kuasanya mematahkan setiap belenggu manusia. Dia datang untuk membebaskan orang-orang yang tertawan dan menderita. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, kitab suci hari ini kita dengar bagaimana Yesus mengusir setan. Dalam kitab suci beberapa kali memaparkan kepada kita mengenai kisah pengusiran setan yang dilakukan oleh Yesus. Yesus tidak pernah meminta kita supaya berkompromi, apalagi bersahabat dengan setan. Ia juga tidak mengajak kita supaya menjadi pengikut setan. Sebaliknya, ia justru memberi kita satu contoh konkret mengenai bagaimana caranya mengusir setan. Setan tidak semestinya menguasai manusia, makanya Yesus mengusirnya. Peristiwa pengusiran setan yang dilakukan oleh Yesus ini menggarisbawahi bahwa setan selalu ada di mana-mana dan siap menguasai kita. Selain itu juga kita tahu bahwa setan ternyata ada di mana-mana dan bisa hadir dalam bermacam cara. Kita diminta supaya mampu mengusir setan. Caranya bukan dengan menggunakan kuasa setan, melainkan
dengan suatu kekuatan yang lebih tinggi dari kuasa setan, yaitu kuasa Tuhan. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, pengaruh setan tidak hanya terjadi di zaman Yesus. Sampai sekarang pun pengaruhnya pun masih ada. Contoh-contoh yang bisa kita saksikan di layar kaca kita, atau kita bisa baca di media sosial mungkin. Maka jangan bilang, ini masalah usang, sekarang mah tidak ada lagi setan. Ingat, setan juga berevolusi. Dulu kita berpikir bahwa setan itu berwujud sosok gaib yang bisa menembus tembok, menjadi penghuni pohon-pohon besar dan sebagainya. Sekarang setan tidak lagi hadir dengan cara-cara seperti itu. Mereka hadir dalam bentuk hal-hal yang mungkin kita sukai, sesuatu yang menggairahkan kita. Setan yang dulu membuat orang lari menjauh, tetapi untuk di zaman yang sekarang ini justru membuat orang datang mendekat. Bahayanya di situ, ketika kita dikuasai setan, apapun bisa kita lakukan, termasuk yang paling keji, menghabiskan nyawa orang lain. Kehadiran setan pada masa sekarang bisa dalam bentuk perjudian, tahayul, pornografi, hiburan yang tidak sehat, dan lain sebagainya. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, sebagai seorang Katolik yang sejati adalah kita yang seumur hidupnya bukan musiman, yaitu mengandalkan Kristus. Sebab jika iman kita hanya muncul musiman, timbul tenggelam seperti kapal selam, itu berarti bahwa sebenarnya kita sedang memberi ruang bagi pengaruh jahat, bagi setan untuk mempengaruhi hidup kita. Ingat, jika doa kita sekarang kuat, maka setan akan pergi. Tetapi hati-hati, dia pergi bukan karena dia kalah, tetapi karena dia sedang menggali kekuatan yang lebih besar. Sehingga pada saat kita terlena, dia akan kembali dan membawa pengaruh yang jauh lebih buruk dari sebelumnya. Sekali lagi, berimanlah dengan tulus kepada Tuhan. Dalam iman tidak ada embel-embel, tidak ada sesuatu yang aneh-aneh atau neko-neko, tidak ada agenda tersembunyi. Kita dibenarkan karena iman, bukan karena ketenaran kita, bukan karena pangkat kita, bukan karena kehidupan makmur kita, kekayaan kita. Mungkin kita mempunyai harta yang begitu berlimpah, mobil segudang, usaha di mana-mana. Tetapi jika kita tidak mempunyai iman, maka semuanya akan menjadi sia-sia. Jadi mereka yang hidup dari iman akan diberkati bersama-sama dengan orang lain. Oleh karena itu, sebagai seorang Katolik, marilah kita beriman kepada Tuhan dan kepada Tuhan saja. Sebab dengan beriman kepadanya, kita bisa mengalahkan pengaruh setan. Dan hanya dengan beriman kepada Tuhan, kita semua menjadi anak-anak Allah yang senantiasa bersatu, terberkati, dan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Demikianlah permohonan kita hari ini, dan marilah kita akhiri dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa dalam surga, kami percaya akan kuasa-Mu melebihi kuasa-kuasa apapun yang ada di dalam hidup dan dunia ini. Bebaskanlah kami dari hal yang melawan hidup kami demi kemuliaan-Mu. Doa ini kami serahkan kepada-Mu Tuhan, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.